Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar semuanya kalian? Insya Allah hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Kondisi yang benar-benar diberikan keridhaan olehnya untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa melakukan aktivitas dan kegiatan yang kita niatkan sepanjang hari ini. Amin. Untuk hari ini, di mata kuliah pengambilan keputusan manajerial, Ibu Dian akan menjelaskan mengenai teori fungsi permintaan dan teori fungsi penawaran. Kita sudah masuk dalam pertemuan kedua ya, pertemuan kedua dalam perkuliahan pengambilan keputusan manajerial. Insya Allah apa saja akan kita pelajari di hari ini, akan saya jelaskan seperti berikut ini. Namun seperti biasa, tolong diisi dulu link absensinya ya. Oke, link absensi yang biasa kalian isi, ini nantinya akan dikoordinator oleh ketua kelasnya. Baik, kita akan masuk kepada inti dari materi pertemuan kedua kita. Saya akan memutarkan video dari link YouTube mengenai materi perkuliahan kedua saya, yang sudah saya persiapkan untuk bisa dipahami oleh kalian. Namun sebelum kita menonton bersama, kira-kira apa saja sih inti dari materi pertemuan kedua ini? Ya, di dalamnya nanti kalian akan bisa mendapatkan penjelasan mengenai definisi konsep permintaan dan konsep penawaran. Ya, kaitannya dengan konsep permintaan dan konsep penawaran ini pastinya kalian masih ingat berkaitan dengan hukum demand dan hukum supply. Lalu, konsep permintaan dan penawaran ini nantinya akan kita bentuk dalam model matematis, ya, dalam bentuk model matematis yang di dalamnya nanti juga kita akan mengetahui tentang hubungan antar variabel yang mempengaruhi fungsi permintaan dan fungsi penawaran tersebut. Bagaimanakah hubungannya? Apakah searah atau tidak searah? Kalau seandainya slope-nya menunjukkan tanda positif, kira-kira dia termasuk golongan dalam produk normalkah, atau produk inferiorkah, atau produk substitusikah, ya. Dan nanti kita akan ketahui itu. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita, nantinya akan Ibu berikan contoh soal di dalam materi ini. Contoh soal ini berupa soal cerita yang nantinya kita diminta untuk melakukan penganalisisan dengan terlebih dahulu membuat fungsi demand atau fungsi supply-nya. Kemudian kita akan mengetahui berapa banyaknya dari nilai key yang akan diperoleh dari hasil fungsi demand dan supply tersebut. Ya, kemudian kita juga akan diminta untuk menggambarkan tentang hubungan antar variabel yang tergambar dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran tersebut. Yang terakhir nantinya setelah memahami konsep permintaan dan konsep penawaran tersebut, kita akan melakukan yang disebut dengan analisis keseimbangan pasar atau nama lainnya adalah equilibrium pasar. Kenapa? Karena analisis keseimbangan pasar ini merupakan pertemuan ya atau kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sama-sama sudah menyepakati mengenai tingkat harga pada saat barang akan dijual dan barang akan dibeli. Dari materi kedua ini, CPL yang diharapkan adalah penguasaan konsep teori, kemudian kemampuan mengambil keputusan sesuai hasil penyelesaian analisis berdasarkan informasi yang ada. Nantinya mahasiswa diharapkan memiliki CPL ini. Kemudian CPMK-nya di dalam poin materi pertemuan kedua ini adalah CPMK yang ketiga, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep fungsi demand dan konsep fungsi supply, kemudian juga memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta mampu menganalisis tentang keseimbangan pasar. Oke,
Kira-kira ini inti pertemuan kedua yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya, nantinya pembelajarannya akan saya berikan dalam bentuk link video pembelajaran yang saya juga sudah share di YouTube. Kalian bisa nonton sewaktu-waktu nanti ya. Nah, ini link YouTube-nya. Link media pembelajaran ini bisa kalian buka. Ya, intinya Ibu menjelaskan tentang materi, fungsi demand dan fungsi supply, serta di dalamnya nanti ada analisa keseimbangan pasar. Harapan saya setelah nanti kalian menonton dan juga mempelajari dengan cara memahami materi yang saya berikan lewat media pembelajaran ini, ya, kalian mampu untuk menjawab latihan soal yang Ibu berikan pada lembar kegiatan mahasiswa, ya, lembar kegiatan mahasiswa di LMS Universitas Pancasila. Kalian bisa cari di LMS, di sana saya sudah berikan LKM-nya. Nah, di sana kalian coba ya nanti ya, ada beberapa soal yang saya berikan untuk kalian bisa coba kerjakan. Lalu setelah dikerjakan, nanti kita akan coba bahas bersama. Ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, saya harapkan kalian membaca terlebih dahulu. Ya, melakukan persiapan dengan cara membaca terlebih dahulu dari beragam sumber referensi tentang materi teori perilaku konsumen. Bisa ya? Nah, semoga dengan kalian sudah mempelajari terlebih dahulu di rumah, besok kita tinggal melakukan sharing discussion atau kita tinggal melakukan diskusi bersama mengenai teori perilaku konsumen ini. Dan untuk tugas LKM, saya berikan waktu di hari ini untuk kalian kerjakan setelah kita sama-sama melihat link media pembelajaran YouTube ini, ya, terkait dengan materi fungsi demand dan supply. Lalu di setengah jam terakhir perkuliahan kita akan coba untuk membahasnya. Demikian ya, coba sekarang sama-sama kita tonton dulu link YouTube dari pembelajaran fungsi demand dan supply ini. Silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat bertemu kembali di pertemuan kedua bersama saya, Dian Rizkarini, untuk membahas teori permintaan dan penawaran dalam mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Apakah demand atau permintaan itu? Yaitu kuantitas barang atau jasa yang rela atau mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Model matematis konsep permintaan barang atau jasa dapat digambarkan dalam formula Q/dx sama dengan fungsi dari harga barang atau jasa X tersebut, lalu pendapatan konsumen, juga harga dari barang lain yang bersangkutan, dan ekspektasi konsumen terhadap harga dari barang atau jasa X di masa mendatang. Begitu juga dengan ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan di masa mendatang. Selain itu, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang atau jasa X di masa mendatang, termasuk juga selera konsumen, banyaknya konsumen potensial, pengeluaran iklan, feature atas barang atau jasa tersebut, serta faktor-faktor spesifik lain dari permintaan atau barang jasa tersebut yang mempengaruhi demand. Sekarang, kita akan membahas mengenai hubungan antar variabel dalam fungsi permintaan. Variabel harga dengan simbol P memiliki bentuk hubungan yang bertanda slope negatif. Ini bermakna bahwa hubungan antara harga produk dan juga permintaan atas produk ataupun jasa itu bersifat tidak searah. Artinya, jika harga suatu produk itu meningkat, maka permintaan atas suatu produk bisa jadi akan mengalami penurunan. Hubungan variabel pendapatan konsumen terhadap fungsi permintaan bertanda negatif.
Hal ini berlaku untuk produk yang sifatnya inferior. Selain itu, bagi variabel harga produk lain yang bersimbol PR memiliki tanda hubungan yang positif untuk produk yang sifatnya substitusi dan juga bertanda slope negatif untuk produk yang bersifat komplementer. Bagaimana ekspektasi harga produk di masa mendatang? Ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang terhadap fungsi permintaan. Keduanya memiliki bentuk hubungan yang positif terhadap fungsi permintaan. Namun, ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan fungsi permintaan. Beberapa variabel lainnya yang mempengaruhi fungsi permintaan seperti selera konsumen, banyaknya konsumen potensial, pengeluaran iklan, dan atribut-atribut produk memiliki arah hubungan yang positif terhadap fungsi permintaan. Sebagai contoh, jika terjadi kenaikan pendapatan konsumen, maka akan mempengaruhi terhadap peningkatan permintaan produk normal dan juga akan mempengaruhi penurunan permintaan barang inferior. Selain itu, jika harga produk lain mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi terhadap peningkatan permintaan barang substitusi dan akan mempengaruhi terhadap penurunan permintaan barang komplementer. Kurva permintaan atau demand dapat digambarkan untuk memperlihatkan hubungan antara harga dan jumlah produk yang diminta, sedangkan variabel-variabel lainnya dianggap konstan atau ceteris paribus. Kapan kurva demand bergeser? Apabila salah satu atau lebih dari variabel yang dianggap konstan tadi berubah. Kali ini saya akan memberikan contoh soal tentang permintaan produk TV merek X yang memiliki fungsi Q dx sama dengan min 1,4 dikurang 15 PX ditambah 7,5 PR ditambah 2,6 I plus 2,5A. Dalam hal ini berarti permintaan TV flat tersebut dipengaruhi oleh harga TV merek lainnya, kemudian pendapatan konsumen, dan juga pengeluaran iklan terhadap produk TV tersebut. Ketika diketahui nilai rata-rata dari harga TV flat tersebut di Surabaya adalah Rp 1,1 juta, kemudian harga TV dengan merek lainnya adalah 0,9 juta, rata-rata pendapatan konsumen adalah 10 juta per bulan, dan total pengeluaran iklannya adalah 5 miliar, maka tentukanlah fungsi permintaan TV flat tersebut, hitunglah besar kuantitas permintaan TV flat tersebut, dan gambarkan fungsi demand-nya. Bagaimanakah menentukan fungsi permintaannya? Kita bisa lakukan dengan cara mengalihkan seluruh nilai variabel yang mempengaruhi fungsi permintaan tersebut, sehingga kita bisa dapatkan fungsi permintaan sederhananya menjadi Q dx sama dengan 451,1 min 15 PX. Berapakah jumlah kuantitas permintaan produk TV flat merek X tersebut? Fungsi permintaan yang telah kita dapatkan tadi, kita akan kalikan dengan nilai PX-nya, ya, sehingga kita dapatkan sejumlah 286 unit. Ketika kita diminta untuk menggambar kurva demand, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong sumbu Q dx dengan syarat PX sama dengan 0, dan mencari titik potong sumbu PX dengan syarat Q dx sama dengan 0. Setelah mendapatkan perpotongan garis pada sumbu P dan sumbu Q, maka kita bisa menggambarkan kurva permintaan atau demand tadi dengan menggambarkan garis lurus atau linier yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, di mana nilai Qx adalah 451,1 dan nilai Px adalah 30,07. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi supply. Apakah supply atau penawaran itu? Yaitu kuantitas produk yang ditawarkan atau dijual di pasar yang secara umum sangat tergantung pada sejumlah variabel. Model matematis konsep penawaran produk ini dipengaruhi oleh beberapa variabel
dan bisa dijabarkan dalam fungsi supply berikut ini. QSX adalah fungsi dari harga produk X, lalu harga input yang digunakan untuk memproduksi produk X, harga dari produk lain atau produk pengganti, tingkat teknologi yang tersedia, ekspektasi produsen terhadap harga produk X di masa mendatang, banyaknya perusahaan yang memproduksi produk yang sama, serta faktor-faktor spesifik lain dari penawaran produk. Hubungan di antara variabel dalam fungsi penawaran memiliki arah hubungan yang beragam, seperti dijelaskan berikut ini. Harga produk memiliki bentuk hubungan yang positif, harga input memiliki hubungan yang negatif, harga produk lain yang berkaitan memiliki arah hubungan yang positif untuk produk komplementer dan arah hubungan yang negatif untuk produk substitusi. Ekspektasi harga produk di masa mendatang memiliki bentuk hubungan yang negatif, tingkat teknologi yang dipakai memiliki bentuk hubungan yang positif, serta banyaknya perusahaan sejenis turut memberikan bentuk hubungan yang positif terhadap fungsi penawaran. Sebagai contoh, diuraikan fungsi penawaran ruang pusat perbelanjaan di Surabaya adalah sebagai berikut. QSX sama dengan 325 plus 7 PX min 0,25 PI min 8 PR plus 5 NF. Hal ini berarti fungsi penawaran tersebut dipengaruhi oleh harga sewa mal, harga input pembangunan mal, harga sewa ruang perkantoran, dan banyaknya pengembang yang menawarkan sewa ruang mal yang sama. Apabila rata-rata harga sewa mal diketahui $75 per meter persegi per bulan, dan rata-rata biaya pembangunan adalah $500 per meter persegi, rata-rata harga sewa ruang perkantoran adalah $25 per meter persegi per bulan. Jumlah pengembang yang menawarkan sewa ruang mal adalah 20 perusahaan. Maka tentukan fungsi penawarannya. Hitunglah besar kuantitas penawaran sewa ruang mal tersebut, serta gambarkan fungsi supply-nya. Untuk menentukan fungsi penawarannya, maka kita bisa mengalihkan nilai dari faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi dari fungsi penawaran tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan fungsi penawaran adalah QSX sama dengan 100 plus 7PX. Berapakah jumlah kuantitas penawarannya? Berdasarkan hasil perhitungan dengan memasukkan nilai harga sewa, maka kita memperoleh kuantitas penawarannya sebanyak 625, atau dalam realitanya sejumlah 625.000 meter persegi. Dalam menggambarkan kurva supply, maka kita juga harus mencari titik potong sumbu QSX dengan syarat PX sama dengan 0 dan titik potong sumbu PX dengan syarat QSX sama dengan 0. Setelah itu kita akan menggambarkan titik-titik koordinat yang telah kita peroleh. Linier atau garis lurus yang akan kita gambarkan untuk mencerminkan fungsi supply itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Setelah kita memahami tentang fungsi demand dan fungsi supply, maka kita akan menerapkannya pada analisis keseimbangan pasar. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Yaitu suatu keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang dapat diartikan terdapatnya kesepakatan antara konsumen yang akan membeli dengan produsen yang akan menjual produk atau jasanya. Hal ini dapat digambarkan pada kurva demand dan supply yang mempertemukan suatu titik potong yang disebut sebagai titik equilibrium pasar. Sebagai contoh, diketahui suatu persamaan fungsi supply adalah 10.000 plus 250 PX dan persamaan fungsi demand adalah 20.000 min 750 PX. Maka ditanyakan, berapakah besarnya harga dan kuantitas pada titik keseimbangan? Berapakah kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran? Serta
dapatkah digambarkan dalam kurva keseimbangan pasar? Berdasarkan konsep keseimbangan pasar, maka untuk mencari nilai harga dan kuantitas keseimbangan, bisa kita masukkan di dalam rumusan demand sama dengan supply. Berdasarkan perhitungan matematisnya, dengan rumus tersebut, maka kita bisa mendapatkan nilai harga keseimbangan sebesar 10 dan kuantitas keseimbangannya sebesar 12.500 kamar per bulan. Secara matematis, kelebihan permintaan dapat kita hitung dengan memasukkan nilai pada fungsi Qdx lebih besar daripada fungsi Qsx. Dari hasil perhitungan matematis kita peroleh hasil nilai Px akan lebih kecil dari 10, sehingga kelebihan permintaan bisa diperoleh jika harga berada di bawah harga keseimbangan. Lalu bagaimana dengan kelebihan penawarannya? Dengan prinsip matematis yang sama, ketika kita memasukkan fungsi Qsx lebih besar dari fungsi Qdx, maka kita akan memperoleh nilai Px lebih besar dari 10. Hal ini menyimpulkan jika harga di atas harga keseimbangan, maka kita akan memperoleh kelebihan penawar. Dan untuk menggambarkan kurva keseimbangan pasar, maka kita harus mencari titik-titik koordinat pada perpotongan garis di fungsi permintaan dan juga di fungsi penawarannya. Dari sana kita akan bisa melihat bahwa titik equilibrium pasar itu terletak pada titik koordinat 12.500,10. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan terkait dengan materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta keseimbangan pasar. Untuk lebih memperjelas dan memperkaya dari pemahaman kita, maka nantinya kalian akan bisa mengerjakan beberapa pertanyaan maupun latihan soal pada LKM. Sampai ketemu lagi di materi dan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.